Assalamualaikum. Hari ini mau coba keluar. Kebetulan lumayan banyak jadwal. Gua pengen ada keperluan juga ke bank, mau nukerin uang 20 ribuan, 2 juta ya buat pegangan sehari-hari. Besok juga Jumat, kadang-kadang perlu uang kecil. Bokap juga tadi nitip, minta sama 20 ribuan juga. Terusnya hari ini gue mau coba masuk ke mall, sekalian coba menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Terus sama satu lagi yang jelas, pertama-tama kita mau coba gue belum sarapan ini, jadi gue pengen nunjukin bubur ayam langganan gue, selain yang daily datang ke rumah setiap Senin, Rabu, Sabtu, Minggu. Tapi hari ini Kamis dia nggak datang. Jadi biasanya kalau selain hari-hari dari jadwalnya bubur datang ke rumah itu, gue punya langganan. Tapi emang ini harus kita yang datang ke sana dan lumayan cukup jauh dari rumah, di daerah Simpruk. Namanya bubur ayam istimewa Pak Roni. Yang ke rumah banyak orang nyebutnya itu jenis bubur Cina juga. Dia sederhana, tanpa standarnya bahkan tanpa kerupuk, tanpa kacang. Jadi tanpa diminta tidak pakai kacang pun dia emang aslinya tidak pakai kacang, tidak pakai kerupuk. Bener-bener simple tapi emang rasanya luar biasa. Dan ternyata itu yang gue tahu itu dia datang semua banyak ya, dari Bekasi ke Jakarta berkerumun, lalu dia menyebar. Jadi temen gue ternyata yang di komplek-komplek lain di Jakarta Barat, seperti di Taman Muria Ilir, terusnya ada di Perumahan Barata, sama ternyata ada juga bubur seperti itu. Dia naik motor. Disebutnya katanya, kata temen gue sih bubur Cina juga. Nah sekarang yang pengen gue coba ajak semua tuh nanti kita makan bubur di Simpruk. Dia emang stasioner, jadi tidak jalan, dia istilahnya mangkal gitu ya, mangkal di situ. Banyak orang bilang itu jenisnya bubur Cina juga, walaupun itu beda. Jadi artinya mungkin si bubur Cina pun ada banyak versi ya. Yang ini spesial, dia bisa request pakai telur mentah, ditanam di bubur panasnya. Jadi nanti dia matang menjelang setengah matang itu karena di bubur panasnya itu, dan rasanya luar biasa. Dia buburnya nggak kental juga, tapi tidak terlalu cair juga, bener-bener pas. Jadi ini adalah 2 bubur terbaik versi gue. Yang satu emang yang datang ke rumah rutin di hari-hari tertentu, yang pastinya di Sabtu Minggu. Di hari biasanya ada Senin Rabu, Kamis libur, jadi baru ketemu lagi Sabtu Minggu. Nah di hari-hari yang lainnya gue biasanya ngisi ininya bubur Simpruk itu. Namanya itu bubur ayam istimewa Pak Roni. Kita coba ya. Sekarang kita on the way menuju sana. Oke? Nah ini udah deket lokasi ya jualan buburnya, bubur ayam istimewa Pak Roni. Mudah-mudahan masih buka karena ini udah telat sekali ya, jam 10. Tapi biasanya masih buka sih, walaupun kadang justru malah si telurnya itu yang habis. Tapi nggak apa-apa lah, selalu masih ada. Ini persisnya di pinggir rel kereta, akses dari Simpruk menuju Pasar Kebayoran Lama. Sebelah persis cuci mobil, steam. Nah itu buburnya, bubur ayam istimewa Pak Roni. Bisa juga diorder dari GoFood
terusnya Shopee Food sama Grab Food. Tapi coba ini gua karena kebetulan lagi di luar mau pergi juga, jadi kita coba makan di sini aja ya. Ini kita nyampe di tempat bubur ayamnya, bubur ayam istimewa Pak Roni. Oke. Masih ada kan? Telurnya? Masih ada. Makan di sini aja ya. Bubur ayam pakai telur. Bubur ayam. Ini kalau saya biasanya ngelihat di GoFood. Kalau di GoFood tutup, pasti di sini tutup ya? Iya. Oh, kalau di rumah setiap hari dibuka. Kalau di sini? Ini kalau libur kalau hari tertentu doang, kalau ada Tertentu tuh hari apa? kalau ada acara aja, jadi nggak ada. Kalau ada acara jadi nggak tentu. Tapi yang umumnya yang paling sering libur dalam seminggu Bisa nggak libur kalau nggak ada acara. malah bisa full sampai minggu pun. Oh gitu. Tapi kalau yang di rumah Semua bisa. terus ya oke. Ini buburnya gue biasanya cuma dipakein sambal ya secukupnya aja, emang selera gue agak lumayan banyak ini. Dan untuk bubur yang ini gue, kalau bubur yang datang ke rumah biasanya gue ikut aliran yang bubur nggak diaduk. Untuk yang ini itu harus diaduk karena kita kan harus mengaduk si telurnya ya. Udah mulai aduk. Mungkin akan nemu si kuning telurnya. Nah itu dia ya, kuning telurnya. Oke, diaduk terus sampai rata. Oke, gue makan dulu ya, nanti kita sambung lagi. Habis bersih, ludes, tak bersisa. Nggak perlu dicuci nih. Jadi itu tadi buburnya bener-bener mangkal di pinggir jalan sebelah percis tempat cuci mobil di Simpruk. Itu satu-satunya kok tempat cuci mobil di Simpruk itu sejajar bersebelahan dengan rel kereta yang dari Kebayoran Lama mau ke Palmerah. Ini kalau coba nanti saya lihatkan jalannya. Saya lupa lah nama persis jalannya, yang jelas itu akses dari, kalau kita dari Pejompongan, Patal Senayan, Simpruk itu terus sampai melewati kolong flyover Simpruk. Ya, kita lurus aja itu. Bener-bener di pinggir rel kereta. Bubur ayam istimewa bubur ayam istimewa Pak Roni. Silahkan dicoba. Selamat mencoba, selamat menikmati. Saya rekomendasikan itu sebagai bubur terenak di Jakarta untuk jenis bubur yang memakai
telur ya, bukan telur mateng, bukan telur rebus mateng atau telur apalah itu, ada juga telur puyuh. Ini telur setengah mateng. Walaupun tersedia juga sate-satenya, ada sate usus, termasuk sate telur kecilnya juga. Tapi untuk yang terenaknya menurut saya justru si telur setengah matengnya itu. Selamat mencoba bubur ayam istimewa Pak Roni. Oh ya, lupa. Itu bubur ayam pernah saya nyoba order di GoFood, tapi ya walaupun nyampe rumah tuh masih panas ya, karena perjalanan kalau si Gojeknya itu, si GoFoodnya jalan dari Simpruk ke rumah saya di Taman Alfa di Joglo. Itu kalau yang udah antara 10 sampai 15 menit atau paling lamanya 20 menit. Jadi tetap panas sih si buburnya, tapi kadang kan ya, si bagaimanapun kalau kita ordernya pakai telurnya itu tertanam di bubur yang panas. Nah, dengan jangka waktu sekian perjalanan menuju diantar ke rumah, itu justru si kuning telurnya jadi agak ngegumpal menjelang mateng. Jadi agak beda lah sensasinya. Jadi saya kadang-kadang kalau ini emang menyempatkan spesial kesini untuk makan di sini. Ya dalam keadaan pandemi, kalau misalnya ternyata di tempatnya rame, saya nggak turun dari mobil, jadi makan di mobil. Abangnya juga udah ngerti lah. Tapi karena tadi berhubung lagi relatif sepi malah ya, tadi cuma saya yang makan itu, jadi saya makan turun, lebih nikmat lah. Kita bagaimanapun juga makan pengen nyari kenikmatan ya, selain cita rasanya itu sendiri. Oke, dan bubur itu untuk makan di tempat tanpa telur di harga 14.000 kalau nggak salah, saya lupa 14.000 karena saya, dan pakai telur itu jadi 18.000. Tapi tetap saya rekomendasikan coba yang pakai telurnya, coba sensasi makan terenaknya, ternikmatnya. Dan saya rasa semua kita pasti suka telur. Dan kuning telur itu benar-benar yang membuat sensasi delicious. Selamat mencoba ya. Saya urutkan ini sebagai 2 terbaik bubur langganan saya selain bubur yang datang ke rumah itu. Walaupun yang bubur yang di rumah itu benar-benar sederhana, tanpa telur, bahkan harganya juga murah, tapi tetap itu saya urutkan sebagai yang pertama. Lalu kedua tadi bubur Simpruk tadi. Di Jakarta sih ada banyak dari kita yang kenal kan bubur dengan jenis yang sama pakai telur, itu bubur Monas ya. Enak juga, cuman setelah saya menemukan bubur ini, akhirnya tidak saya simpulkan tidak seenak bubur yang di Simpruk ini. Dan lagi untuk yang Monas itu harganya lumayan mahal loh. Dengan yang sama seperti itu bisa 30.000 di luar price di GoFood ya. Jadi makan di tempat pun segitu gitu, 30.000. Ada lagi bubur yang sama jenisnya juga pakai telur setengah matang, bubur Barito itu oke, enak. Saya naruh bubur Barito itu jadi satunya bubur yang datang ke rumah saya itu saya sampai sekarang nggak tahu namanya bubur apa. Lalu bubur istimewa Pak Roni yang di Simpruk tadi. Yang ketiga bubur Monas. Yang keempat ada juga bubur Cikini. Bubur Cikini. Nah, kalau orang Jakarta harusnya ya, yang pencinta bubur, pencinta sarapan bubur, entah itu yang alirannya bubur diaduk atau tidak diaduk, harusnya sudah tahu empat bubur itu, 4 bubur legend itu. Tapi untuk yang ini saya rekomendasikan silakan dicoba. Selamat menikmati para pecinta bubur Jakarta. Assalamualaikum.